Berikan tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan kita. Belajarlah seperti seorang pemula, maka seluruh dunia akan membuka diri pada Anda. Dalam Kolose 3 ayat 12 berkata, karena itu, sebagai orang-orang pilihan Allah yang dikuduskan dan dikasihinya, kenakanlah belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan, dan kesabaran. Orang yang rendah hati akan selalu terbuka menerima didikan dan ajaran, meski kadang prosesnya sangat menyakitkan. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, mari pagi hari ini kita beribadah bersama-sama dengan penuh antusias, sukacita bagi Tuhan Raja kita. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Puji nama Tuhan. Halo, apa kabarnya? Semuanya sehat, amin. Ada sukacita pada pagi hari ini, siap untuk dilawan oleh Tuhan. Coba dong lambaikan tangannya yang siap menerima lawatan Tuhan pada pagi hari ini. Mari kita berikan kemuliaan sekali lagi bagi Tuhan. Mari Bapak Ibu, sedang kita bakal berdiri di hadapan Tuhan. Kita teduhkan setiap hati kita di hadapan Tuhan. Mari kita angkat kedua tangan kita bersyukur buat anugerah Tuhan. Kita bersyukur buat kebaikan Tuhan. Terima kasih Bapa buat pagi yang indah yang Tuhan berikan buat setiap kami. Terima kasih Tuhan buat hidup yang masih Tuhan percayakan buat kami. Terima kasih Bapa buat kesempatan yang Tuhan masih berikan buat kami Bapa. Tidak ada kata yang bisa kami ucapkan selain rasa ungkapan syukur kami dari dalam hati kami. Kami datang teduhkan setiap hati kami di bawah kaki-Mu. Kami mau datang menghadap Allah yang kudus, Allah yang mulia, Allah yang layak disembah. Tuhan, mari Engkau lawan setiap kami pada pagi hari ini. Kami rindu urapan yang baru ya Tuhan. Kami rindu kekuatan yang baru ya Bapa. Dan kami percaya kami boleh dapatkan itu ketika kami duduk diam dalam hadirat Tuhan. Mari Bapa Engkau beracara di tengah-tengah kami pada pagi hari ini. Kami rindu ada sesuatu yang Tuhan kerjakan dalam hidup kami. Yang sakit Tuhan sembuhkan, yang lemah Tuhan berikan kekuatan, yang memiliki masalah Tuhan berikan jalan keluar yang terbaik buat setiap kami. Terima kasih Bapa, ampuni setiap dosa dan pelanggaran kami Tuhan. Kuduskan kami, layakkan kami Bapa, agar kami layak menghadap Engkau Allah yang kudus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami serahkan ibadah kami dari awal, pertengahan hingga akhir, dan biarlah jadi sesuai dengan kehendak Tuhan. Kami tolak segala kuasa-kuasa roh jahat ya Tuhan, yang berusaha mengganggu ibadah kami pada pagi hari ini, mengganggu konsentrasi kami di dalam nama Tuhan Yesus. Dan biarlah Tuhan saja yang bertakhta atas
ibadah kami pada pagi hari ini. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Kami mau bersyukur buat kebaikan Tuhan, buat kasih Tuhan yang tidak pernah habis dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan.
puji Tuhan sama-sama kita katakan. Kita mau untuk bisa bersemangat lagi memuji Tuhan, amin. Saya melihat wajah-wajah kita pada pagi hari ini, wajah-wajah yang dipenuhi oleh kemuliaan Tuhan. Berikan dulu salam pada samping kiri kananmu, katakan kau orang yang luar biasa. Haleluya Tuhan, kami mau mengangkat suara kami, memuji Engkau, Raja di atas segala raja. Haleluya. Sukacita surga cuma lambaikan tangannya. Haleluya. Woo. Terima sukacita surga. Itulah kekuatan bagi jiwa. Bersama-sama. Terima sukacita surga. Jiwa dapat rasakan kasih-Nya di tengah badan yang bergelora. Berikan sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Dapat saksikan kuasa-Nya dan Tuhan ada yang berkuasa. Kau ada dalam hatiku.
surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Dapat rasakan kasih-Nya dan makanan yang bergelora. Cita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Dapat saksikan kuasa waktu-Mu yang terbaik dalam kehidupan kami. Seringkali kami memaksa Tuhan untuk sesuatu yang kami inginkan, tapi saat kami tidak mendapatkan kecewa Tuhan. Kami gak sadar Tuhan, itu perlu waktu-Mu Tuhan. Tapi kami percaya pada saat waktu-Mu Tuhan itu adalah waktu yang terbaik. Terima kasih Yesus. Tuhan menjawab doa, namun Dia beri yang terbaik di waktu yang tepat. Izinkanlah Tuhan untuk bekerja yang mustahil menjadi mungkin oleh karena percaya. Yesus
Engkau Tuhan yang tahu persis apa yang harus Kau kerjakan di dalam kehidupan kami. Kami anak-anak-Mu mau belajar percaya dan mempercayakan diri kepada Tuhan. Pagi ini berbicara melalui kebenaran firman-Mu, sehingga setiap kami juga boleh terus semakin hari semakin bertumbuh di dalam iman kami kepada Tuhan. Hamba-Mu berdoa, tidak ada satupun yang kehilangan berkat Tuhan. Kami mematahkan setiap kuasa kegelapan di udara yang mencoba mengalihkan perhatian kami dari kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami mau menikmati kebenaran firman-Mu pagi ini. Haleluya. Semua yang siap mendengarkan firman Tuhan kita berkata amin. Haleluya. Silakan Bapak Ibu bisa duduk. Mari kita akan langsung membuka kitab Ibrani pasalnya yang ke-12, ayatnya yang ke-15. Hari ini saya mau menyinggung sedikit tentang hati yang pahit, ya. Soal bagaimana hati kok bisa pahit, ya. Dan kita akan melihat apa yang firman Tuhan nasihatkan supaya kita ini tidak mudah sakit hati. Ya, katakan bersama saya, tidak mudah sakit hati. Ya, kita akan lihat sama-sama. Perhatikan Ibrani 12 ayatnya yang ke-15. Jagalah supaya jangan ada seorang pun menjauhkan diri dari kasih karunia Allah, agar jangan tumbuh akar yang pahit yang menimbulkan kerusuhan dan mencemarkan banyak orang. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, hal yang membuat kita bisa tidak mengalami sakit hati ketika kita tidak menjauhkan diri dari kasih kemurahan Tuhan, dari kasih karunia Tuhan. Banyak orang kan merasa begini, aku nih sakit hati nih Pak, gara-gara omongan dia, gitu ya. Suami berkata, aku sakit hati sama istriku, omongannya itu loh nyakitin gitu. Atau istri berkata, suamiku itu loh Pak, oh omongannya dulu baik, sekarang nih suka nyakitin hati, kayak lombok yang pedes gitu kalau ngomong, ya. Jadi setiap orang bisa merasakan seperti begitu. Atau dia berkata, Pak aku sakit hati nih sama mertuaku, aduh ngurusin terus kehidupan rumah tanggaku. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Tuhan memberitahu kalau kita ini tidak jauh dari kemurahannya Dia. Kalau saudara tahu, saudara tidak jauh dari kasih karunia-Nya, saudara walaupun mengalami omongan atau perlakuan yang tidak baik, hatimu tidak akan pernah baik. Kenapa saya berkata jaga hati kita supaya tidak baik? Karena kita sudah belajar. Hati kita ini menentukan sikap kita, menentukan keberhasilan kita, menentukan keberuntungan kita, menentukan apa yang akan terjadi dalam hidup kita sepanjang tahun ini. Sebab tahun ini adalah tahun kemurahan Tuhan. Jangan sampai apa yang Tuhan sediakan dalam hidup kita tertahan. Karena apa? Karena ada akar yang pahit di dalam hati kita. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kalau kita menjauhkan diri dari kasih karunia, maka kita akan timbul akar pahit di dalam hidup kita. Apa sih kasih karunia itu? Kasih karunia itu begini loh saudara. Kasih karunia itu kemurahan Tuhan yang seharusnya tidak layak untuk kita terima, tetapi toh diberikan kepada kita, gitu. Ya, harusnya nggak layak. Contohnya apa? Keselamatan. Harusnya nggak layak kita terima keselamatan. Saya berbincang-bincang dengan seorang anak Tuhan berkata, ya pokoknya aku percaya sama Tuhan Yesus, aku selamat. Loh, kok enak banget begitu? Ya, mesti ada sesuatu yang diupayakan di dalam kehidupan kita sebagai buah daripada anugerah keselamatan itu. Salah satunya apa? Tinggal di dalam kemurahan Tuhan. Sebab kalau tidak ada akar pahit yang akan terjadi dalam hidup kita, yang mengakibatkan kita akan melakukan sesuatu yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Banyak dosa yang akan terjadi ketika akar hati kita ini pahit. Ya, saya berharap saudara bisa menyadari akan hal ini, karena selama kita ada di dalam kasih karunia Tuhan, hati kita tidak bisa menjadi pahit. Ya, sakit ya tidak apa-apa sebentar gitu ya, tapi nggak bisa lama-lama gitu. Kenapa? Karena ada kemurahan Tuhan, ada kasih karunia yang diberikan kepada kita.
Nah, kenapa ketika kita ini jauh daripada kemurahan Tuhan, hati kita bisa menjadi baik? Karena ketika kita ini jauh dari kemurahan Tuhan, maka akan timbul satu perasaan bahwa kita ini orang baik. Gitu loh. Ya. Selama kita mulai merasa bahwa hidup kita lebih baik dari yang lain, saudara itu sudah keluar daripada kemurahan Tuhan. Saudara sudah keluar dari kasih karunia Tuhan. Nggak ada yang baik. Tuhan Yesus saja juga dikatakan baik. Waktu jadi manusia dia berkata, nggak ada yang baik. Ya, di atas muka bumi tidak ada yang baik. Yang baik hanya siapa? Tuhan saja. Nah, itu sebabnya saudara dikasih Tuhan. Mari kita melihat satu contoh di dalam Mazmur pasal yang ke-73. Mazmur pasalnya 73 ayatnya yang ke-21. Alkitab begini loh, ketika hatiku merasa baik dan buah pinggangku menusuk-nusuk rasanya. Pemazmur merasa bahwa hatinya ini pahit. Ya, kenapa hatinya pahit? Saudara, ayat yang ke-12 dan ayat yang ke-13 itu menceritakan kondisi si pemazmur. Dia berkata begini di ayat yang ke-12, sesungguhnya itulah orang fasik. Dia melihat orang fasik, mereka menambah harta benda dan senang selamanya. Dia lihat orang fasik, dia lihat orang berdosa. Lo kok tambah hartanya banyak, lo kok tambah kelihatannya berhasil, kok happy bisa keliling dunia, sementara sia-sia sama sekali. Aku mempertahankan hatiku bersih dan membasuh tanganku tanda tidak bersalah. Mazmur merasa dirinya lebih baik. Yang jahat itu kok tambah kayanya enak ya. Yang jadi anak Tuhan kok aduh, kok rasanya nih berat sekali ya. Saudara pernah kepikir begitu nggak ngeliatin mungkin sekitar saudara atau teman saudara atau orang yang dekat dengan saudara? Aduh Pak, itu ya nggak pernah ke gereja, nggak pernah ngapa-ngapa gitu kok, anaknya sehat, gemuk-gemuk lagi. Nah saya ini yang setia melayani Tuhan ke gereja, panas-panas, kipas-kipas di gereja, anaknya kurus-kurus semua, penyakitan lagi. Gitu, saudara berdoa ya bersama-sama ya. Mulai hari ini berdoa sama-sama supaya kita bisa kebaktian pakai AC. Gitu. Tapi boleh ya sekarang di kipas-kipas boleh gitu. Saya tidak merindukan itu saudara. Kebaktian pakai AC. Pokoknya kalau sudah mulai mulai summer, kita harus kebaktiannya agak cepat dikit supaya tidak jatuh pingsan saudara. Kita melihat orang lain yang tidak sungguh-sungguh di dalam Tuhan, kayaknya enak-enak saja. Hubungan suami istri kayaknya juga enak aja, nggak ada masalah. Tetapi kita yang mau sungguh-sungguh, waduh, banyak masalahnya. Di gereja aja nggak kelihatan, tapi kalau di rumah tengkar melulu, begitu ya. Tapi nggak di gereja ini sih, gereja yang lain sih. Kayaknya nggak enak begitu ya, lihat, waduh, suasananya berat. Saya mau beritahu kepada saudara, kenapa pemazmur memiliki pemikiran seperti begitu, sehingga dia merasa hatiku ini baik. Karena merasa apa? Dirinya sudah baik, dirinya sudah melakukan yang benar. Apakah ada di antara kita yang benar? Nggak ada. Semua karena anugerah Tuhan, semua karena kemurahan Tuhan. Begitu saudara merasa baik dari yang lain, saudara keluar dari kemurahan Tuhan, saudara keluar daripada anugerah Tuhan. Itu sebabnya saudara, jagalah hidup kita, karena kita ini sudah mendapatkan kemurahan yang datang daripada Tuhan. Pak, itu ya, dia itu sudah saya tolong loh. Udah saya tolong, sudah saya usahakan pada waktu miskin, pada waktu susah ya Pak ya. Sekarang dia sudah berhasil. Sama saya, aduh Pak, nyakitin hati ya. Lupa kacang, lupa sama kulitnya gitu. Masih untung ingat sama kacangnya. Ya. Biarin saudara ya. Kita nggak usah pahit hati kita, karena apa? Karena kita tahu ketika kita menolong orang lain, itu bukan supaya kita dibaiki oleh orang lain. Kita menolong karena kita sudah mendapatkan kebaikan
kebaikan daripada Tuhan, itu buah daripada keselamatan yang Tuhan beri, buah roh yang ditumbuhkan dalam hidup kita, bukan supaya orang lain baik kepada kita. Kita berbuat baik karena kita sudah mendapatkan kemurahan Tuhan. Ketika saudara dan saya merasa kita semua ini karena anugerah Tuhan, saudara tidak akan kehilangan hati yang bersih. Amin. Kita ini sudah mengalami kebaikan Tuhan yang luar biasa. Semakin dirimu merasa engkau itu baik, saudara, semakin kau akan mudah kecewa, mudah baik hati, ya kan? Semakin kau merasa lebih baik dari istrimu, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, semakin kau mudah sakit hati sama istrimu, betul? Semakin kau merasa lebih baik daripada suamimu, semakin kau mudah baik hati kepada suamimu. Tetapi kalau kita ingin merasa bahwa semua ini karena anugerah Tuhan, karena kemurahan Tuhan, apa saja saudaranya akan dibawa terus naik, terus naik, terus naik. Alkitab yang berkata kok from glory to glory. Saudara jangan heran kalau semakin hari hidupmu semakin baik, saudara ya. Kenapa? Karena memang itu. Tetapi begitu engkau menjadi merasa baik, bukan karena anugerah Tuhan, saudara akan mudah sekali hatinya baik. Ayo coba kita cek hidup kita saat ini. Apakah ada rasa pahit dalam hidup kita? Tentu penyebabnya adalah karena kau merasa sudah memberikan bantuan kepada yang lain, tapi yang lain tidak berbuat baik kepada kita. Tentunya ketika saudara merasa bahwa kau sudah baik, tetapi orang itu nggak baik dalam hidup kita. Bisa terjadikah dalam hidupan anak Tuhan? Bisa. Bisa. Satu kali di dalam kegerakan yang beberapa tahun yang lalu namanya Toronto Blessing, saudara ya. Toronto Blessing itu gerakan pemulihan di mana orang-orang yang luka hatinya dipulihkan, mendapatkan lawatan Tuhan luar biasa. Ada di Kanada ya. Betul ya Kanada ya Pak Toronto ya. Itu orang bisa dipulihkan dengan begitu luar biasa, bisa mengalami ketawa yang tidak berhenti. Loh, ketawa itu tidak berhenti, saudara, betul saudara. Mereka itu ketawa nggak berhenti, nggak bisa berhenti karena apa? Pemulihan yang luar biasa. Satu kali seorang ibu gembala, ya kalau nggak ibu gembala atau ibu majelis begitu, mengalami lawatan itu nggak bisa berhenti, luar biasa. Ketika ditanya setelah semuanya selesai, dia berkata, aduh, aku ini pahit. Pahit sama siapa? Pahit sama gereja, katanya gitu. Jadi dia ke gereja itu lihat orang, waduh, munafik semua, gitu ya. Termasuk suaminya melayani tapi begitu, saudara, disimpan dalam hati. Rupanya dia merasa yang lain itu lebih jelek dari dia. Aku ini sungguh-sungguh nggak pernah nipu, berbuat baik, suka menolong, tapi yang lain kok kayak begitu. Saudara, dilawat habis saudara sama Tuhan. Kenapa? Ketika Tuhan memulihkan, dia mau bahwa kita tahu semua karena anugerahnya dia, semua karena kasih karunia-Nya dia. Itu sebabnya kalau kamu jauh dari kasih karunia, akan timbul akar pahit dalam hidupmu. Halo, ya, jangan sampai itu terjadi di dalam kehidupan kita, karena itu akan menghancurkan banyak hal. Rumah tangga kita akan hancur, relationship dengan yang lain akan hancur, bahkan usaha kita bisa hancur. Ya dong, kalau kita ini punya akar pahit, kita ini jualan bakso, laris sudah. Tiba-tiba ada orang yang punya ide, bikin warung bakso di sebelah kita. Saudara, kalau kita nggak hati-hati ya tiba-tiba bisa ramai, saudara. Ya dong, nasabah kita, langganan kita ditarik di situ. Kenapa? Karena kita nggak improve toh. Baksonya udah laris kok, sebelah situ bikin bakso granat. Namanya bakso granat, ya kan orang pada ke situ semua. Ya, lain hatinya. Tetapi kalau kita tahu bahwa semua karena anugerah Tuhan, larisnya juga karena anugerah Tuhan. Kalau mau diambil silakan, bagi-bagi berkat. Kan sudah 10 tahun dia bekerja di situ dan laris. Sudah punya rumah 2. Nah ini kan baru mau cari rumah, saudara. Ya biarin, pindah sana semua, istirahatlah, gitu saudara ya. Kalian ngerti maksud saya? Karena semua anugerah Tuhan, kalau semua karena anugerah Tuhan, Tuhan tidak pernah membuat saudara jadi turun kok. Dia akan terus naik.
Mungkin saudara bisa sinergi dengan dia. Kamu penjual bakso granat, ambil granatnya dari saya. Saudara bikin pabrik granat. Ya. Kalau kita tidak punya akal yang baik, cemerlang hidup kita. Idenya banyak karena Roh Kudus itu akan menerangkan segala sesuatu tentang yang baik atas kehidupan kita. Banyak orang hanya dibatasi oleh kemampuan pikirannya sehingga tidak pernah melihat bahwa ada yang baik. Lagunya tadi bagus ya. Seringkali Tuhan tidak menjawab doa karena Tuhan menyediakan yang terbaik dari yang kita minta. Saudara lebih suka mana? Saudara minta kemudian dijawab dengan apa yang saudara minta, atau saudara minta nggak dijawab tapi dikasih yang lebih baik dari yang saudara minta? Kira-kira pilih mana? Yang pertama, kedua? Kita tahu gitu, tetapi kadang kita tidak pernah tahu bahwa prosesnya itu kadang mengizinkan hal yang tidak baik terjadi dalam hidup kita. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Matius pasal yang ke-18 ayatnya yang ke-23 sampai 35. Nanti kalau saudara baca, saudara, ada seorang yang punya hutang kepada raja 10.000 talenta. Dia minta nggak bisa bayar. Karena kalau nggak bisa bayar, keluarganya dimasukkan penjara untuk menjawab atau menjamin sampai dia bisa bayar. Tetapi raja punya belas kasihan, punya kemurahan, dia dilepaskan. Hatinya senang, utangnya dibebaskan. Ketika dia keluar dari tempat itu, dia bertemu dengan orang yang punya hutang. Artinya dia punya piutang kepada orang lain. Cuma 10 atau cuma 100 dinar kepada temannya itu. Temannya bilang, aku belum bisa bayar. Ya. Akal saudara, temannya dicekik. Dicekik itu, kalau dicekik punggungnya atau perutnya? Lehernya dicekik, saudara. Terus dimasukkan ke penjara. Padahal dia punya utang 10.000 talenta. Temannya cuma punya uang 100 dinar. 100 dinar itu cuma kerjaan 4 bulan, saudara. Karena waktu itu 1 dinar 1 hari. Dicekik, temannya dimasukkan penjara. Saudara, kenapa begini? Ya, karena dia merasa lebih baik daripada temannya yang hutang ini. Berapa banyak di antara kita yang seperti begitu lah. Kalau mengkompar tentang kemurahan Tuhan dalam hidupmu, saudara nggak terhingga. Sampai mati pun kita nggak pernah bisa. Makanya kebaikan manusia tidak akan pernah bisa menyelamatkan. Hanya kasih karunia Tuhan, saudara, dan bisa diselamatkan. Tetapi jangan begitu dong. Ketika melihat orang lain lebih jelek dari kita, orang lain lebih lemah daripada kita, kemudian kita menghakiminya, kemudian kita menyalahkannya. Saudara, itu artinya saudara keluar dari kasih karunia Tuhan. Tahun ini saya berharap saudara semakin hari semakin menyadari kalau tanpa Tuhan kita tidak bisa berbuat apa-apa. Keselamatan sudah beri, kecukupan juga Tuhan akan beri. Ya, tidak hanya nanti di surga, tetapi di atas muka bumi. Coba sekarang ini, saudara perhatikan, bagaimana kita bisa bertahan di negeri asing ini, di negeri Australia ini. Bagaimana kita bisa bertahan? Ya, sampai hari ini nggak ada yang turun berat badan lagi, ada yang berupaya sih, lagi berupaya. Bagaimana kita ini kok bisa seperti begini? Karena apa? Karena kasih kemurahan Tuhan, anugerah Tuhan. Saudara, kalau tidak mungkin kita bisa bertahan dengan harga yang semakin mahal, dengan gaji yang tidak naik-naik, dengan kebutuhan yang semakin banyak. Ya, bagaimana kita bisa bertahan di negeri ini? Di tempat lain pun juga hal yang sama. Tetapi karena kita tahu bahwa yang baik dalam hidup kita itu adalah Tuhan, bukan kita, saudara akan tetap tinggal di dalam kasih karunia Tuhan. Intinya adalah jangan sampai saudara dan saya punya akar hati yang baik. Kenapa? Karena sepanjang tahun ini saudara akan melihat kebaikan dan kemurahan Tuhan. Amin. Amin. Kalau saudara tidak jaga hati baik-baik, tidak jaga hubunganmu dengan Tuhan, keadaan yang ada, saudara akan banyak kelewat hal-hal yang baik. Hari bulan ini kita ngurusi hati dulu ya saudara ya. Nanti baru bulan-bulan yang akan datang kita urusi yang lain sehingga tahun kemurahan Tuhan menjadi nyata dalam hidup kita. Orang Indonesia ini saudara ya, punya budaya
untung. Apa? Untung. Tabrak, jebret, gitu ya. Tangannya patah. Masih bilang apa? Untung. Untung kenapa? Bukan lahirnya. Untung cuma tangan, ya kan? Kecopetan. Wah, gimana? Untung cuma kecopetan, ya. Cuma dompet Pak, isinya cuma $1.000. Loh, kok hilang $1.000 kok untung? Iya, karena akun bank saya yang $1 juta tidak diambil. Saudara kayaknya mengawang-awang ya $1 juta ya. Kalau $1 juta biasa ya. Dulu waktu kecil kalau saya ditanya, kamu kalau besar mau jadi apa? Jutawan, saudara. Kok bisa ya? Dia begitu. Jutawan, saudara kata begitu. Di Indonesia. Sekarang kalau pulang Indonesia jadi jutawan nggak? Nukerin $100 aja, $1 juta. Namanya jutawan, gitu ya. Dulu kayaknya ngawang-ngawang gitu. Gimana bisa jutawan? Ya toh, wong kerja. Saya pernah kerja di bank itu gajinya cuma 350.000 sebulan. Bagaimana jadi jutawan? Nggak makan selama 3 bulan baru jadi jutawan. Kayaknya sulit gitu. Di sini juga ya, kayaknya sulit. Halo, kalau Tuhan mau, saudara, nggak ada yang mustahil. Gampang aja. Kawin aja sama sultan langsung jadi jutawan, gitu ya. Cari aja mertua yang sudah mau mati, yang kaya raya jadi jutawan. Hanya atau saudara berusaha, bekerja, hemat, semakin baik, mengerti pekerjaan Tuhan. Tuhan bawa, ya. Sampai itu terjadi di dalam kehidupan kita. Apakah mungkin? Kita buktikan ya nanti ya. Saya sih berharap 1, 2, 3 nanti ya sampai kepada titik itu sehingga saudara diberi kesempatan yang lebar untuk mengerjakan pekerjaan Tuhan melalui hartamu. Amin. Hah? Di sini belum ada yang jutawan. Kalau Indonesia sudah ya, tapi ya sini belum. Apakah saudara kecil hati? Nggak usah jadi jutawan aja bisa ke White Sunday Island. Beberapa teman kelihatan hitam-hitam karena habis dari holiday, saudara ya. Nah, saudara, kecopetan pun kita masih berkata kita beruntung. Ya, kenapa? Karena ada bagian yang lain yang tidak diambil, yang jauh lebih besar. Hanya kecopetan sedikit, hanya kecelakaan sedikit, masih banyak berkat Tuhan yang Tuhan berikan di dalam kehidupan kita. Nah, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, itulah kasih karunia-Nya Tuhan. Tetapi kalau saudara keluar dari kasih karunia Tuhan, mobil berat aja marah, saudara. Serius. Padahal cuma berat sedikit, gitu. Ya. Tubuhnya mulus, saudara, nggak ada yang berat, nggak keseleo, nggak cedera. Ya. Cuma mobilnya keberet aja bisa marahnya luar biasa. Saudara, kalau mobilmu keberet, bilang barang patah, nggak apa-apa, nanti beli lagi. Ya gitu lebih enak, saudara ya. Beretlah supaya Tuhan gantiku. Itu saudara. Ya. Kenapa? Karena ada yang lebih besar yang Tuhan berikan di dalam kehidupan kita. Itu sebabnya saudara yang dikasih Tuhan, kita diberi hidup ini adalah diberi kesempatan untuk terus memuji dan memuliakan nama Tuhan. Bukan untuk mikirin yang yang kecil-kecil seperti begitu. Ya. Kita bisa berkata semua karena anugerah Tuhan. Tapi seringkali lagu yang berkata semua karena anugerahnya itu hanya dinyanyikan ketika kita dalam keadaan perjuangan. Gitu. Kalau kita sedang dalam keadaan menengah ke bawah, kita bisa nyanyi lagu itu dengan semangat, dengan luar biasa. Tetapi ketika kita dibawa kepada satu kenyamanan, dibawa kepada sesuatu kecukupan yang luar biasa, maka kita mulai sulit berkata semua karena anugerah Tuhan. Kemudian kita berkata semua karena kekuatanku, semua karena kebaikanku. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, barang siapa keluar dari kemurahan Tuhan,
Barang siapa keluar dari kasih karunia Tuhan, maka akan timbul akar pahit yang merusak kehidupan kita, relationship ataupun usaha kita, apapun pelayanan kita, semua karena merasa dirinya baik. Ya, sekali lagi orang yang merasa dirinya baik, dia akan jatuh di dalam penghakiman, jatuh ada dalam hati yang pahit. Ya, orang kalau pahit itu kan minggu lalu saya berkata keluarnya nanti ya pahit. Tapi kalau setiap hari berkata semua karena anugerah Tuhan, itu yang keluar adalah ucapan syukur dan kemuliaan bagi Tuhan. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Tuhan Yesus juga pernah berkata tidak ada yang baik dalam kehidupan manusia, hanya Tuhan yang baik. Jadi siapa yang baik? Saudara atau Tuhan? Kita atau Tuhan? Tuhan. Itu harus kita pegang di dalam kehidupan kita. Janganlah kita menjauhkan diri dari kemurahan Tuhan, karena ada ancaman untuk kita ini menjadi orang yang memiliki akar yang baik. Bukan aku yang baik, tetapi Tuhanlah yang baik. Kita, karena saya tepuk dada sekarang. Haleluya. Bukan aku yang baik, tetapi Tuhan yang baik. Kalau tadi ngomong sama suaminya, bukan aku yang baik, istri itu yang ngomong. Wanita yang sudah apa namanya, sudah berkeluarga. Kalau ada suaminya, tengok suaminya, ya istri dia, sama saya. Ya, katakan ya, 2, 2, 3, bukan aku yang baik, ya, tapi Tuhan yang baik. Suami berkata kepada istrinya gini, bukan aku yang baik. Suami bergerak sama-sama, ya, sama-sama. Kalau lihat di TV, dilihat di juga sama saya, ya, sama-sama. 2, 3, bukan aku yang baik, ya, tetapi Tuhan yang baik. Karena kalau begitu baik. Aduh, ini belum ngomong sama si. Amin. Sampai ditatap matanya, bukan aku yang baik, berikutnya. Karena Tuhan yang baik. Saudara, kalau itu terjadi, indah sekali, ya. Kita nanti bulan April akan ada seminar keluarga, ya, khususnya untuk suami istri, khusus suami istri yang mau menikah boleh Pak, boleh ikut, tapi duduknya di belakang. Karena suami istri. Saya mau tahun ini saya bicara sama Pak Iwan, kita kerjain keluarga supaya semakin rukun di hadapan Tuhan, semakin diberkati, ngalami surga di atas muka bumi ini. Ya, mungkin ada yang dulu Buddha atau agama lain belum diberkati secara kekristenan, kita nanti akan buat peneguhan nikah sama-sama, rame-rame. Atau saudara sudah menikah 15 tahun, kok rada suam ya Pak, konfirmasi nikah lagi, boleh saudara, kita buat janji. Nanti kita akan set up tempat ini menjadi tempat yang sangat romantis, ya, gitu ya, supaya tahun ini kita betul-betul keluarga ini siap menerima kemurahan Tuhan. Amin, ya. Ada suami istri itu cinta sama istrinya luar biasa di permulaan. Setelah anaknya 2 males, gitu ya. Gitu. Nah, gitu harus dipulihkan saudara. Kenapa? Kalau itu terjadi, pahit hati itu gak ada dalam hidup kita. Rumah tangga kita kan surga kita. Kayak lagu aja, judul film tuh ya. Keluargaku adalah surgaku, ada gitu. Ya jangan sampai keluargaku adalah nerakaku. Amin. Nah, saudara kasih Tuhan, perhatikan baik-baik, jangan keluar dari kemurahan Tuhan. Kalau kita bisa melakukan yang baik kepada suami kita, itu karena Tuhan sudah melakukan yang baik dalam hidup kita. Amin. Kalau kita bisa melakukan hal yang baik kepada istri kita, bukan karena kehebatan kita, karena Tuhan sudah berbuat baik dalam hidup kita. Itu sebabnya terima apa adanya, itu paling bagus. Ya. Makanya kalau mau menikah, please, nggak hanya pelayan Tuhan, semua kalau mau menikah punya cukup waktu untuk konseling, untuk belajar, supaya kita jangan menikah dulu sebelum kita mau terima dia apa adanya. Amin. Ya, kalau mau menikah cepet-cepet katanya dia jodohku, dia paling cocok buat aku sedunia. Saudara, kalau memang cukup waktu, belajar dulu supaya kita bisa membuka mata kita. Nah, kalau sudah menikah, telan Bu, apa saja, ya. Karena apa? Karena pernikahan itu adalah proses untuk saudara dan saya itu dibentuk oleh Tuhan. Amin. Ya, satu-satunya kok, nggak ada partner yang lebih baik dari pasangan kita, nggak ada.
Nggak ada partner yang lebih baik dari istri kita. Nggak ada, walaupun lebih cantik, lebih pintar, compare dengan istri kita, kalah saudara ya. Dan mereka baik kepada kita karena kita sudah jaya. Tapi pada waktu kita susah, siapa yang nemenin kita? Istri kita, suami kita. Amin. Ini yang benar loh, suami yang benar loh, saudara ya. Ya, istri yang benar begitu. Kalau lagi susah juga cuma berdua itu, saudara. Maka dia partner yang terbaik, termasuk di dalam bisnis. Kalau mau bisnis, partnernya siapa? Istrimu, suamimu, aman, saudara. Cari partner yang kayaknya pintar, kaya ditipu, saudara malah. Istri suami memang itu yang dipakai Tuhan, gitu ya. Yang sudah berbisnis dengan istrinya, mandok-mandok, betul juga ya. Iya, walaupun kelihatannya lebih jelek, saudara. Tapi blessing turun sebab Alkitab berkata ke situ berkat Tuhan diperintahkan. Tahun ini kita akan buka banyak bisnis. Kalau saudara mau baik-baik sama pasangan, ya, sama Pak, istri atau suami. Nanti kita bukakan bisnis untuk apa namanya, untuk memajukan ekonomi kita. Berdoa, Tuhan kasih banyak hal yang Tuhan akan taruh di tengah-tengah kita sepanjang tahun ini. Kemurahan Tuhan, tahun kemurahan Tuhan. Saya terus minta kemurahannya apa ya Tuhan, kemurahannya apa, sampaikan kepada umatmu, sampaikan kepada umatmu. Dan saya percaya Tuhan akan memberkati kita sekalian. Apakah hari ini ada di antara saudara yang ada pahit, ya, karena mungkin pekerjaan saudara, bos saudara jahat dan lain sebagainya, saudara nggak bisa balas. Apakah karena keuangan saudara nggak pernah bertambah-tambah, itu rasanya hati saudara ini kayaknya pahit gitu. Tapi lihat orang lain tuh kayaknya dia kok gampang, nggak usah gereja-gerejaan, nggak usah doa-doa, kayak kok gampang dapat uang. Aduh, lihat tasnya, semua Tommy. Saudara, kalau saudara mau pakai tas Tommy nggak mahal. Oh, yang kerja di Tommy banyak kalau di sini saudara ya. Mau harga umum, mau harga khusus, ada yang super khusus, ada yang hampir putus ya. Dan dikasih Tuhan, kita melihat mungkin seringkali kita tidak bisa melihat bagaimana Tuhan itu menyediakan dalam kehidupan kita. Atau mungkin saudara punya rasa pahit hati di dalam pelayanan, ya. Pahit kepada teman pelayanan, pahit kepada koordinator, enak saja dulu saya pelayanan gini-gini, nggak dibayar gitu-gitu, suruh latihan, suruh begini, suruh begitu, doa puasa. Gitu. Saudara pahit kepada para pelayan Tuhan, atau mungkin saudara pahit kepada saya pendetanya. Saya nggak ada, saudara, saya memang baik-baik, saudara ya, jangan dipahiti, gitu saudara ya, gitu ya. Mungkin begitu ya, kita nanti berdoa, ya. Saya sungguh-sungguh ingin mendoakan saudara sekalian supaya tidak ada akar pahit di sini. Nanti lihat ya, apa yang Tuhan kerjakan di tengah-tengah kita. Kalau saudara jujur, nanti ketika Tuhan merawat hidup kita, saudara akan dibebaskan dan saudara menjadi orang yang senang tinggal di dalam kasih kemurahan Tuhan. Saya selesai, mari kita akan berdoa bersama-sama. Jadi kunci untuk kita tidak mengalami kepahitan hati adalah jangan menjauhkan diri dari kasih kemurahan Tuhan. Haleluya. Kita akan nyanyikan satu pujian. Kau tunjukkan kasih setiamu. Papa kau setia, ya judulnya kau setia. Di lagu lama. Apa kau setia? Kau mulia. Jiwaku aman bersamamu.
mau mengajak Bapak Ibu Saudara tidak merasa malu dengan orang yang lain atau dengan jemaat yang lain. Tapi mulai saat ini mari kita belajar merasa malu ketika kita berhadapan dengan Tuhan dan ternyata hidup kita tidak benar di hadapan Tuhan. Saudara, banyak anak Tuhan yang merasa malu kepada manusia, tetapi dia tidak malu kepada Tuhan karena hidupnya tidak benar. Hari ini saya berdoa kepada Tuhan, Tuhan, sedikit demi sedikit biar umatmu semakin berani untuk menyatakan iman kepada Tuhan, supaya ketika Tuhan memandang hidup setiap kali, Tuhan berkata, aku berkenan, aku suka. Walaupun masih banyak hal yang buruk di dalam hidup kita. Hari ini saya ingin berdoa buat saudara yang merasa bahwa hatinya itu ada akar pahit. Saudara, tidak usah yang lain nanti menilai satu dengan yang lain, tetapi kalau ada yang hari-hari ini engkau itu ada di luar kasih karunia Tuhan, itu yang menghambat sukacitamu di dalam Tuhan, itu yang menghambat kebahagiaanmu di dalam menjalani hidup ini. Kalau tidak ada akar pahit di dalam hidup kita, seberapapun yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kita, kita bisa berkata semua karena anugerah Tuhan. Tetapi kalau kita di luar anugerah Tuhan, sepertinya kau merasa kau lebih baik dari yang lain, sehingga kau menuntut yang lain, sehingga hatimu tidak tenang, sehingga kau gelisah senantiasa, kau tidak memiliki kebebasan di dalam hidup ini. Kita buat simple things hari ini. Bagi saudara yang merasa di luar kasih karunia Tuhan, cirinya apa? Cirinya kau merasa benar dari yang lain. Cirinya apa? Cirinya kau merasa baik dari yang lain. Nanti kita akan doakan sama-sama, ya, supaya ketika keluar dari tempat ini nanti semua orang berkata, semua jemaat berkata bahwa semua karena anugerah Tuhan. Rumah tanggaku semua karena anugerah Tuhan, pekerjaanku semua karena anugerah Tuhan, harta bendaku semua karena anugerah Tuhan, kesehatanku semua karena anugerah Tuhan. Kalau aku sakit ini masih diizinkan untuk aku bisa melihat anugerah Tuhan dalam hidupku, sehingga kita semakin hari semakin rendah di hadapan Tuhan, dan Tuhan bebas mengerjakan kehidupan kita dan kemurahannya semakin lipat dalam kehidupanmu. Itu ya maksud saya ya, nanti kita lihat apa yang Tuhan mau gerakkan di dalam kehidupan kita sama-sama. Nyanyikan kor ini beberapa kali. Dan kau yang merasa perlu untuk didoakan, kau cukup mengangkat tanganmu dan taruh tangan kirimu di dalam. Biar para pelayan Tuhan memberikan sesuatu pelayanan roh pada saat ini. Tak usah malu. Haleluya. Semua menutup mata di hadapan Tuhan. Biar jadi di dalam kehidupan kita. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya. Silakan kau angkat tanganmu kalau kau perlu didoakan sebelum bisa ibadah ini. Haleluya. Haleluya.
Tidak hanya sekedar kami datang kebaktian, tetapi ada perubahan dalam hati kami. Mungkin ada satu dua yang lain yang memang mungkin belum terbiasa untuk datang kepada Tuhan ke depan, ke altar-Mu. Tuhan, Kau menjamah saat ini. Kau Tuhan yang melihat sampai kedalaman hati. Akar-akar pahit saat ini kami patahkan di dalam nama Yesus. Di dalam nama Yesus. Semua orang akan berkata semua karena anugerah Tuhan. Meneruskan lawatan-Mu di dalam kehidupan anak-anak-Mu, sehingga anak-anak-Mu terbiasa datang kepada Tuhan, merendahkan diri di hadapan Tuhan, melepaskan hal-hal yang buruk dari kehidupan mereka, dan mereka akan masuk di dalam tahun kemurahan Tuhan yang melimpah, bisa dinikmati dalam setiap kehidupannya. Terima kasih meteraikan firman-Mu. Di dalam nama Yesus hamba-Mu berdoa dan hamba-Mu mengucap syukur. Haleluya. Semua kita berkata, beri tepuk tangan yang paling kuat buat Tuhan kita. Tuhan memberkati hidup saudara. Haleluya. Amin. Semangat kembali, segar kembali. Pastor Yuki dan keluarga dan beberapa teman juga masih ada di Games ya. Beberapa di antara kita menyelesaikan holiday-nya karena ada school holiday yang minggu terakhir ya sudah selesai. Minggu depan sudah pada mulai masuk. Ya saudara, kita akan akhiri ibadah kita saat ini. Hari kita akan berdoa. Terima kasih ya Tuhan untuk hari-hari yang indah yang Tuhan berikan dalam hidup kami. Kami tahu ke depannya Tuhan juga akan memimpin seluruh kehidupan kami dengan kasih dan kemurahan Tuhan. Sekarang tumpangkan tangan-Mu atas setiap kehidupan kami. Kami akan pulang ke rumah kami masing-masing. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, pulanglah dengan membawa berkat yang besar dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan kita Yesus Kristus, dan persekutuannya di dalam Roh Kudus menyertai engkau dan saya mulai sekarang bahkan sampai selama-lamanya. Semua kita berkata amin. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Selamat hari Minggu. Sampai jumpa pada hari Minggu yang akan datang. Haleluya.